Dari kawasan Sudirman 12, Padang 92,4/4 ada di Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam sahabat budaya di jam 8 kali ini lewat 7 menit. Waktu Indonesia Barat ya, kita di Minang Kreatif setiap hari Kamis yang hadir menyapa kamu tentunya bersama Gus Pri. Sahabat budaya, kalau minggu kemarin masih sama Gus Pri ya, kayak Minang Kreatif masih sama Gus Pri terus ya. Nggak apa-apa, sahabat budaya malam hari ini yang pasti kalaupun selalu ada Gus Pri, tapi yang kita ajak ngobrol selalu berbeda-beda ya. Yang kita ajak ngobrol malam hari ini siapa sahabat budaya? Nanti sebentar lagi kita akan coba sapa. Tapi Gus Pri mau ngasih tahu dulu kalau siaran kita malam hari ini bisa kamu dengerin juga di frekuensi 92,4 MHz atau kamu streaming di aplikasi kita di RRI Play Go, sahabat budaya, atau kalau buat kamu yang banyak kuotanya dan kayaknya pengen ngerasain sensasi dengerin siaran sambil nonton YouTube, ya udah deh kamu eh nonton kita aja di live streaming di channel YouTube kita, Sahabat Budaya di Perempat RRI Padang ya. Di situ ada Gus Pri sekarang lagi live streaming, asik streamer banget nih. Tapi rambut Gus Pri bagus nggak, Sahabat Budaya? Waduh, ke depan nanyain rambut ya. Nggak usah, kita ke narasum kita aja malam hari ini. Narasumber kita ini merupakan seorang desainer grafis, graphic designer atau apapun itu, kita nanti tanyain aja sama dia sebenarnya dia ini profesinya apa sih. Kita sapa dulu di sambungan Zoom. Sudah terhubung bersama kita ada Bang Dimas Panji Asmara. Halo Bang Dimas. Halo, halo, halo. Wow. Aku bingung mau ngomong apa pertama kali kalau sama Bang Dimas. Kita tuh ini ya, sahabat budaya baru ngontak Bang Dimas beberapa waktu yang lalu. Sehari yang lalu kayaknya lewat Instagram gitu ya. Dan beruntungnya Bang Dimas mau menyempatkan waktunya untuk sharing nih sama kita di malam hari ini. Bang Dimas apa kabar? Baik, baik, baik. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Pernah nggak baik-baik aja nggak kabarnya? Ya, kayak gitu. Hmm, pernah pasti ya. Sering kayaknya. Oh sering kayaknya. Apalagi kalau udah hubungannya sama klien yang banyak nuntut ya nggak? Waduh, Enggak juga. banyak itu. Oh, Banyak. banyak gitu. Tapi klien-kliennya Bang Dimas ini sahabat budaya adalah orang-orang yang pengen dibuatin desain. Karena Bang Dimas adalah seorang desainer grafis ya, Bang Dimas ya. Betul, betul, betul. Ini boleh diceritain dulu dong, Bang Dimas menjadi seorang desainer grafis itu karena apa? Karena emang passion atau kan banyak juga yang akhirnya terjerumus terarahkan dengan sendirinya ke dunia yang mungkin sebelumnya mereka nggak pernah sangka bisa masuk ke daerah situ gitu Bang Dimas. Kalau, oke, mungkin sapa dulu ya pendengarnya RRI Pro 4 Padang ini. Iya siap. Bang Dimas aku mau nanya Hmm, dulu dong. Bang Dimas ini sebenarnya apa-apa? orang Sumber apa bukan sih? Soalnya domisilinya di Jogja kan. Iya, Gimana? Orang orang Sumber. domisilinya Jogja. Kalau aku bukan orang Sumbar sebenarnya. Aku kelahiran Papua. Papua tapi tinggal di Jogja Hmm. dan bukan orang Sumber. Ya, bukan orang Sumbar, makanya sempat sempat kaget juga kan. Kaget juga ya. Nggak tahu kita nemu Minang aja nih. tuh di explore Instagram kayaknya Bang Dimas cocok nih. Tapi nggak apa-apa nih sahabat Hmm, budaya walaupun bukan anak muda Minang gitu ya. Yang penting sisi ya, kreatifnya ya. masih ada lah gitu ya. Yang penting masih Nah, ada sesuatu yang bisa di-share nanti ya Bang Dimas ya. Tapi beneran orang ini Papua kok kayak nggak ada Papua-Papuanya. oh iya itu sering sekali terlontarkan ke saya. Orang Papua nggak kelihatan kayak orang Papua. Iya logatnya Numpang pun lahir, logatnya bukan pun numpang lebih ke lahir. logat Jogja, Jawa gitu kan. Oh iya iya iya. Ya namanya orang numpang lahir ya. Habis Oh itu numpang pindah. lahir. Oh gitu. Orang tua sebenarnya Kalau emang keturunannya iya, kalau orang tua sih Jawa. oh Jawa. Oh gitu. Oke deh, siap. Hmm, Jadi kalau gimana nih, Bang Dimas? Masuk sebagai desainer grafis. kalau masuk sebagai desainer grafis memang malah awalnya itu saya sekolah TKJ ya, jurusan Teknik. jaringan, jadi ya
ngurusin komputer, Iya. teknis-teknisnya, Oh gitu. programming kayak begitu. Ya program lah gitu ya. Ya, pemrograman. Nah terus, Cuma karena mm-mm. dari kecil itu memang seneng gambar ya. Suka Emang seneng ya, gambar kayaknya makanya. banyak sih ya yang anak-anak kecil dulu yang kayaknya kita emang suka ngegambar gitu, walaupun gambarnya juga yang template gitu ya, gambar gunung gitu nggak sih Bang Dimas? Iya. Tapi Bang Gunung, Dimas mungkin sawah. beda nih, pas kecil udah wah udah ilustrasi banget nih gambarnya, nggak juga? Ada beberapa sih kayak mungkin iseng gambar Spider-Man, gambar Hmm, hmm. Dragon Ball kayak gitu. Iya iya. Adrenalin lah kita. Mm-mm. Itu mulai dari kapan sih Bang Dimas Dari apanya? Gambarnya mulai atau desainnya? ngegambar? Gambarnya itu malah dari SD sih. SD ya, Ingatku sih SD. tapi nggak di ini dong, nggak di meja sekolah dong. Oh, ada beberapa yang di media sekolah. Berarti sempat yang dimarahin sama guru di sekolah, kenapa sih gambarnya di meja gitu kan ada buku gitu. Kayaknya sejauh ini belum ketahuan ya sampai Oh belum sekarang ini ketahuan, siapa yang gambar kayak. Diem-diem aja kayak. diem-diem gitu ya. Iya betul betul betul. Hmm, Kadang-kadang kita tuh kalau ngegambar suka dihapusin sama tip X, bukannya malah jadi hilang, malah jadi makin jelas gambarnya ya. Nah, betul. Betul. Tapi mau Dimas gambar di meja pakai apa? Pakai pena. Pakai pena, pakai pensil. Kadang kalau penanya mati pun gambar aja kan pasti ada meja tuh yang Dari kayu ya? kayu lembek gitu ya. Iya betul. Lembek gitu kan. Kayu kan bisa ngebentuk tuh kayak ngukir nih. Iya, Lama-lama sih jadi pemahat gitu kan. jadi Kan pemahat. pelukisnya jadi pemahat. Iya ya, pindah bidang kesenian ya. Jadi dari penggambar jadi pemahat. Waduh, jadi deh tuh patung nanti kan. Tapi emang suka ngegambar dari kecil. Aku tuh juga dulu kayaknya masih ingat gitu ya. Emang suka ngegambar juga sih. Iya, Spider-Man salah satunya karena mungkin menarik aja ngegambar jaring-jaringnya gitu kan sambil Iya, dengan betul. posenya dia mengeluarkan jaring laba-laba gitu kan ya. Kalau ngegambar eh yang lain Joker kayaknya lebih susah karena ngegambar manusia. Kalau Spider-Man kan lebih pakai Iya. topeng aja gitu kan ya. Betul. Dulu udah dipuji bagus gambarnya dari kapan nih Bang Dimas? Hmm, aduh. Sebenarnya dari SD sih ya. Dari SD itu ya, berarti emang bakatnya udah Iya. kelihatan banget nih. Sering ikutan lomba gambar berarti dulu. Kalau lomba gambar malah aku nggak pernah sering. Oh enggak, justru enggak. Tapi biasanya Jarang gitu ada kan lomba ya. gambar. Gimana? Mm-mm. Gimana? Jarang ada lomba gambar. Oh jarang ada. Dulu ini nih SD-nya Bang Dimas di mana sih? Di Papua Oh, nih. dari lahir sampai lulus SMK itu di Papua. Lahir sampai SMK di Papua. Berarti bukan numpang lahir dong di situ dong. Lama juga di situ kan. Ya, lama sih. Numpang gede sih sebenarnya. Numpang gede. Kenapa ikut orang tua lagi dinas? Kayaknya apa ya? Nggak betah kayaknya mungkin mereka di Jawa, Jakarta, ya. Oh gitu, Macet, cabut. banjir segala macam. Oh iya. Oh gitu, Papua lebih alami nih gitu ya. Kayaknya lebih seru nih untuk hidup ya. Nggak ada tuh macet-macet. Berapa itu macet? Iya sih. Tapi di Papua seru nggak sih, Bang Dimas? Apanya tuh? Tinggal hidup di sana? Oh, seru. Karena emang apa Papua itu bayangan aku masih ini banget sih, masih dengan alamnya gitu. Tapi kayaknya udah Oh enggak iya, ya, sekarang udah kota juga sih ya. ada beberapa kayak kita mau masuk ke pedalaman-pedalaman itu pasti Hmm, masih hutan-hutan lebat, hmm, ya hmm. kayak gitu. Tapi Bang Dimas, kalau yang kotanya kan kayaknya di Jayapura gitu ya. Ya, Heeh. betul. Kalau Bang Dimas di mana tuh daerahnya? Udah di Merauke-nya paling timur tuh. Wow. Kalau kalau di Sumatera mungkin ada Sabangnya, kita di Papua ada Merauke-nya. Siap. Berarti kalau di Indonesia yang paling duluan ngelihat matahari tuh Bang Dimas deh kayaknya ya, sahabat budaya, karena di timur banget kan. Mungkin ya, Mungkin sih ya. kalau Tapi nggak ya, kesiangan sih. kalau nggak kesiangan ya, emang suka tidur juga nih dari dulu kayaknya.
Tapi gitu ya, emang suka ngegambar dari dulu. Kenapa tuh hobinya menggambar dari mana? Soalnya kan kalau di Papua kita kenalnya kalau yang dari Papua pasti olahraga kan yang lebih Ya. mainstream jadi hobi gitu kan ya. Nah Bang Dimas beda sendiri nih ke gambar. Mm-mm. Ini dari orang tua, bakat turunan, atau ada influence dari mana gitu? Wah kayaknya ngegambar seru nih gitu. Karena sering kesepian mungkin ya, akhirnya nyoret-nyoret sesuatu di kertas ya. Oh gitu, sering kesepian. Nah, Kesepian gimana? saking pemalunya, saking introvertnya kayak gitu. Karena merasa sebagai ini ya pendatang bukan penduduk asli Papua kali gitu ya. Halo Bang Dimas, ya Bang Dimas ke Papua dulu nih kayaknya, sahabat budaya. Kita masih nunggu Bang Dimas. Kayaknya sambungannya rada jauh ya sahabat budaya dari Jogja ke Sumber. Lumayan ada trouble mungkin di sambungan Zoom-nya nih, tapi kita masih nunggu Bang Dimas untuk bisa on lagi sama kita di malam hari ini. Ayo loh, Bang Dimas mana nih? Mudah-mudahan bisa segera aktif lagi nih ya, nggak tahu nih. Emang lagi ada masalah jaringan mungkin di Jogja atau gimana, sahabat budaya. Tapi cerita kita terhenti sama Bang Dimas. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutin gitu ya. Ceritanya. Halo, kedengeran gak nih? Nah ini ada lagi nih. Tapi gambarnya masih nge-lag nih Bang Dimas. Halo? Ya tuh, berhenti lagi ya, sahabat budaya. Kita coba sambungin aja deh lagi nanti. Ceritanya sama Bang Dimas masih panjang banget kayaknya. Halo Bang Dimas. Halo, halo. Nah Kedengeran? itu dia, bisa lagi nih. Tadi sempat keputus ya, sahabat Ya, budaya. keputus. Lumayan jauh ya Jogja ya Bang Dimas ya. Jadi maklum aja nih, Iya, sahabat budaya. jauh, jauh, jauh. Jadi ceritanya tadi tuh emang ini ya sebagai pendatang nggak pede temenan sama teman-teman di sana mungkin gitu, Bang Dimas. Kalau dikatakan pendatang enggak ya, karena memang kita sama-sama besar dari kecil kan. Oh iya, karena lahirnya udah di situ Eh, ya. lahirnya udah di sana. Mm-mm. Cuma mungkin lebih ke memang pribadinya itu pemalu, nggak banyak yang bergaul atau Oke. menghabiskan waktu untuk sesuatu yang cuma apa chit chat, ngegosip kayak gitu. Hmm, Jadi oke. nyoba deh cari sesuatu yang asik gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Karena memang tangannya ini mungkin gatel gitu ya, nggak bisa lepas dari pensil atau pena, coret-coret aja deh, Coret-coret aja kayak gitu. gitulah. Kayak gitu jadi awal Coret aja jadi. gimana? Ya tinggal coret-coret tahu-tahu jadi gitu. Tahu-tahu jadi ya. Kita coret-coret mah jadi kusut, kalau Bang Dimas tiba-tiba jadi gitu sahabat budaya ya. Beda ceritanya kalau kalau kita yang ngegambar sama Bang Dimas. Tapi belajar secara propernya itu dari mana Bang Dimas? Kalau dulu kan cuman awal-awalnya iseng lah ibaratnya gitu kan ngegambar. Nah mulai belajar menggambar secara benar yaitu teknik-tekniknya lewat apa? Emang belajar secara khusus atau bisa dengan sendirinya aja nih Bang Dimas? Halo? Sering latihan malah, Oh karena aku memang karena kedengeran. iya iya ada. Mm, Ya zaman dulu kan nggak ada YouTube ya, iya betul. maksudnya Mm, mungkin ada tapi di sana itu kan internet susah, mm, 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 apa-apa susah lah gitu. mm. Jadi ujung-ujungnya sering latihan aja. Ya, mungkin pasti kayak pertama awal gambar Spider-Man ya masih Hmm. masih yang kurang proporsional kayak gitu. Oh Terus iya, yang lama-lama mm, mm. iya latihan. Ya udah, Oke, sorry. taruh di kepala aja sih bentuknya. Iya, jadi kebayang aja gitu kan ya. Ini zaman-zamannya Bang Dimas SD mulai menggambar itu tahun-tahun berapa ya? Kalau SD itu berarti tahun 2000-an kayaknya. Iya, 2000-an. Wow. Aku SD tahun berapa ya? Kayaknya tahun 2000-an juga deh. Apa kita SD di SD yang sama kayaknya?
Iya. Waduh, nggak tahu. Konspirasi ini. Konspirasi ini. Iya sih gitu ya. Tahun 2000-an udah nonton Spider-Man ya Bang Dimas ya. Aku tahun 2000-an nontonnya apa ya? Paling Doraemon deh. Doraemon aku Oh nonton deh iya, tahun 2000-an. Doraemon, iya iya. Spider-Man, ya Spider-Man itu kan Hmm, mungkin emang dikenal luas komiknya, aja gitu ya. kartunnya kayak gitu, iya. Betul-betul. Lebih ke situ sih. Iya, kita pun dulu kalaupun nggak nonton tapi kayaknya Spider-Man cukup terkenal gitu di Cukup mana ikonik pasti. ikonik ya. Iya iya betul 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 betul. Posternya di mana-mana, Iya. apalagi bajunya. Sering nemu paling itu baju Iya sih sering Spider-Man, sama Superman ya yang bajunya Superman. ada jubahnya. Ya, Ada apanya sih? betul. Ada sayapnya lah gitu. Ada sayapnya itu. Iya iya iya. Tapi ngegambar Superman nggak suka Bang Dimas. Ah, kalau Superman ini superhero seperti itu sih, Hmm. masih digambar. Oh dulu berarti gambarnya masih seputar tokoh-tokoh superhero nih dulu ya. Tokoh-tokoh superhero. Oke. Terus mulai kapan beralih ke gambar yang lain Bang Dimas? Beralih dari superhero lah gitu. Kalau bosen sih, atau nemu sesuatu yang baru, Misalnya kayak apa tuh? pasti digambar. Dulu sempet rame itu, mungkin tahu ada brand itu dia punya logo itu Monster, yang Monster Energy Drink dulu Iya, sempet. warna hijau. Yang hijau, terus sempet Oke. mungkin Iya iya iya. ngendorse Valentino Rossi di motornya kan ada tuh. Iya iya iya. Itu kan sempet rame kan, wah ikut deh. Nah di situ pertama kali gambar logo. Betul betul. Aku dulu juga ingat, aku pernah coba ngegambar-gambar kayak logo skater, logo Black ID. Mm-mm. Nah, Bang Dimas juga ada sempat ngegambar logo-logo kayak gitu berarti ya? Iya pasti Itu secara Toyota. manual dulu ya? Iya, masih pakai penggaris, Penggaris. pensil. Iya iya dan nggak tahu kadang-kadang bangga aja sama hasil karya sendiri. Wah, ternyata bisa ya kita ngegambar kayak gini gitu ya. Walaupun itu Iya, ngegambar logo yang udah ada, tapi kita bisa nih ngebikinnya secara sendiri gitu ya. betul. Dan dari situ mungkin kecintaan Bang Dimas terhadap dunia desain tumbuh gitu ya. Yang awalnya ngegambar superhero, terus beralih ke logo-logo yang udah mulai kayak ya bisa dibilang sebagai sebuah desain juga gitu ya, Bang Dimas ya. Hmm, betul. Itu apa tuh zaman-zaman SMP atau masih di SD nih udah kayak gitu? Itu masih di SD itu. Masih di SD ya? Kelas 5 lah. Wow. Sering ini gak sih dulu Bang Dimas? Waktu dulu di SD ada zamannya teman-teman tuh suka bikin tato tapi pakai pena di mana kayak gitu di tangan gitu kan. Ya nge-lag lagi Bang Dimas nih. Apa Bang Dimas bikin tato juga dulu kali ya? Tapi tatonya yang bisa dihapus gitu loh, sahabat budaya. Ya, ngalamin. Oh ada kayak gitu. Mm-mm. Sering Dikasih dimintain air biasanya itu. apa? Dikasih air biasanya Oh itu. dikasih air biar nggak terlalu sakit ya. Mm-mm. Sering dimintain bikin gambar karena Bang Dimas jago gambar kan yang sering diminta untuk bikin itu kan yang jago gambar tuh biasanya. Iya, sering. Dan masih gratis ya. Masih gratis ya. Iya iya betul 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 betul. Dulu paling sering diminta dibikin tato apa sama teman-teman Bang Dimas? Biasanya nama dibikin kaligrafi itu kan paling Iya sering banget. betul. Nah, nama dikaligrafiin. Nama di Apalagi? Mungkin zamannya Naruto tuh. Oh iya. Sharingan. Mata-mata Sharingan itu kan pasti ada banyak bentuknya tuh. Banyak bentuknya ya. Bar gitu. Atau dibikin Nggak logo. bikinnya di mata gitu kan. Hah? Dibikinnya di mata. Jadi mereka nggak mintanya gambarin ini atau di mata gitu, Sharingan gitu kan. Untungnya nggak Untungnya ekstrem enggak itu. ya. Ternyata kalau beneran gimana dong? Bahaya juga itu ya. Atau minimal logo Konoha deh gitu ya. Betul logo Konoha. Iya iya. Pasti. Siap. Tapi Bang Dimas, kenapa akhirnya tidak melanjutkan pendidikannya ke desainer grafis, tapi lebih ke pemrograman jatuhnya gitu kan?
Karena mungkin tertariknya dulu tuh memang di dunia Hmm. komputer, Hmm. terus Ini melanjutkan ke dari SMK berarti ya? iya langsung melanjutkan ke SMK. Mm-mm. Begitu ada apa ya, jurusan tersebut tuh tertarik gitu kan. Hmm. Meskipun sebenarnya ada jurusan yang multimedia yang ngurus-ngurusin, Iya, tapi pada masa sekolahku itu nggak ada apa ya, pembuatan kayak logo gitu. Mereka lebih multimedianya itu lebih ke fotografi, betul. videografi kayak gitu. Oh Nah, gitu ya. Belum yang desain belum lah gitu ya. belum terlalu mendalam. Oke, tapi Bang Dimas di satu sisi juga tertarik nih sama dunia komputer dan pemrograman, Betul. akhirnya memilih jurusan itu aja. Iya, iya, iya. Tapi gimana setelah masuk ke jurusan eh, teknik komputer dan jaringan, apa yang didapat dari sana yang akhirnya juga ngebawa Bang Dimas nih ke dunia desain grafis juga akhirnya gitu? Kalau yang didapat mungkin apa ya? Apa? Menggunakan teknologinya mungkin softwarenya segala macam kali ya? Kalau software mungkin ya, cuma memang di sana kan TKJ itu lebih ke kita penggunaan Hmm, proses pembuatan jaringan segala macam, iya. maintenance, Hmm. perakitan komputer. Jadi jauh sekali dari desain Oh sebenarnya. jauh ya Jauh. sebenarnya ya? Ya, cuma beruntungnya adalah Hmm. saat ini tuh ada yang namanya profesi UI UX designer Nah itu apa tuh? atau web developer, web Hmm. design. Oh Nah, di iya. situ Hmm. nah ya UI UX designer itu kalau mungkin Guspri lihat Hmm. HP Guspri itu Instagram, Ya. nah itu yang bikin itu UI. Oh UI UI. designer, UX designer. Jadi user UI. interface-nya itu dibuat oleh para desainer dan programmer kayak gitu. Oh gitu. Jadi Iya ya. sebenarnya di satu sisi Tampilan bersyukur. tampilan ininya ya, Ya, tampilan aplikasinya lah tampilan gitu ya. tampilan interface-nya itu Oke. kan eh, itu juga ada di balik desain-desain yang cantik itu tuh ada Hmm. pemrograman atau ada programmer yang bikin. Jadi kalau diklik ini larinya kemana, kalau di Oke. swipe ini kemana, kayak gitu. Betul betul. Tombol ini arahnya kemana gitu ya. Iya. Betul. Nah itu Bang Dimas mungkin relate-nya ke situ kali ya, ngedesain untuk web. Kalau kalau waktu itu cuman apa belajar untuk membuat sebuah eh, membuat sebuah web aja, dan sekarang udah bisa dunia desain grafisnya, jadi membuat tampilannya bisa jadi lebih baik lagi gitu. Betul, betul, betul. Oh gitu. Jadi ya bisa di-combine juga berarti ilmunya gitu ya, Bisa Bang Dimas. di-combine. Mm-mm. Dulu tuh berarti ini dong, kalau nggak jadi seorang desainer grafis, paling nggak jadi web design. Web Ya, designer nih ya, Bang Dimas. web designer, ya programmer. Cuma pada kenyataannya memang ribet gitu. Jadi Emang ribet ya? programmer itu kan wah, ribet sekali, Iya betul. Ada yang pusing. butuh bahasa pemrograman yang kayaknya aku Ya, ya. denger-dengar gitu kan emang cukup rumit, yang angkanya 0101 gitu kan ya. Betul. Waduh, itu berarti Bang Dimas juga belajar tuh yang gitu-gitu dulu tuh. Belajar, belajar. Pasti kita pelajari. Pasti dipelajarin gitu ya, dan akhirnya setelah mengerti kerumitannya di mana, waduh kayaknya bikin gambar aja deh lebih lebih sederhana. Ya, itu ngeliat, aduh ini rumit nih, aku nggak bisa. Kepalaku sakit. Gambar aja lah. Gitu akhirnya mulai ini ya, mencari lagi kesukaannya yang dulu, yang lama, yang sempat terkubur gitu kan ya. Aku dulu suka ngegambar, kenapa nggak dilanjutin aja gitu ya Bang Dimas ya. Iya, betul. Nah ini mulai menggambar atau mulai ngedesain, dan itu kan berarti berhenti menggambar secara manual juga kan ya Bang Dimas, dan mulai beralih ke software. Itu dari kapan sih Bang Ah, Dimas? nah ini nanti buat yang mendengarkan juga, Hmm? apalagi kalau ada yang mau menjadi desainer kan. Nah ini dia. Sebenarnya sering ada pertanyaan kayak Hmm. apakah
untuk menjadi desainer harus bisa menggambar manual gitu, Nah, iya betul. gambar kertas gitu kan. Mm-mm. Apakah karena desainer itu kan identik dengan menggambar digital, kita Iya. pakai software, Mm-mm. pakai iPad segala macam. Pada kenyataannya Mm. pun sebelum kita membuat desain atau gambar ilustrasi di digital, Mm. kita pun harus buat manual dulu. Oh gitu. Wah. Hmm, Jadi Contoh, sketsanya dulu mungkin iya, ya. ya betul. Contoh logo. Mm-mm. Kenapa kita harus bikin dari kertas dulu? Mm. Itu buat ini, buat sketch aja. Kita sketch biar dapet konsep yang pas, baru kita pindahkan ke digital kayak gitu. Oke. Kalau dilewatin proses bikin sketsa secara manualnya, apa yang terjadi Bang Dimas? Sebenarnya bisa. Ada beberapa orang yang enggak, saya Hmm. langsung aja deh, langsung ke digital. Mm-mm. Cuma terkadang orang itu, untuk beberapa orang, sebagian besar itu bakal stuck gitu untuk nyari Oke. konsep, nyari ide, Iya, nyari iya. inspirasi itu bakal stuck. Karena apa ya? Ketika kita gambar di kertas itu kan tangan lebih luas ya. Betul, setuju. Bentuk seperti apapun itu bisa kita explore. Iya. Gitu. Tangan langsung diperintahkan sama otak bebas mau ngapain gitu Iya, ya. bebas mau bikin aja dulu lah gitu. Iya, Kalau iya. di digital kan kita pegangnya mouse nih. Ya Iya. mungkin ada beberapa orang yang pakai iPad ya kan, bisa gitu pakai pen tablet kayak gitu. Cuma apa ya? Mungkin esensi menggunakan kertas itu lebih lekat. Iya sih. Karena kita mungkin dari SD, dari TK itu sudah diperkenalkan dengan pensil dan kertas. Betul. Dan kertas. Ini media yang udah kita kenal banget lah gitu ya. Nah, betul. Kita udah familiar banget ini. Familiar. Tanganmu di situ nanti bisa jadi bentuk apa gitu. Iya sih, betul sih. Terlepas itu nanti sketsanya menurut kita bagus atau enggak, tapi yang penting ada konsepnya di situ ya, Bang Dimas ya. Betul, ada konsepnya. Maksudnya kita makanya kembali ke pertanyaan, apakah harus bisa jadi desainer bisa menggambar? Sebenarnya nggak wajib gitu loh. Nggak wajib, tapi alangkah lebih baik kalau bisa menggambar. Alangkah lebih baik. Nggak perlu bagus. Iya, tapi yang penting. Perlu yang, yang penting tuh nanti kalian bisa nangkep gambaran di kepala kalian. Misal bikin logo nih, sudah ada gambaran kan di kepala. Itu bikin aja dulu konsepnya di kertas. Ya orang lihat mungkin jelek, tapi pindahkan ke digital, baru buat rapi. Iya. Yang penting kita tahu nih, yang sketsa yang udah kita bikin nantinya mau dijadiin kayak gimana, mau dibawa kemana nih gambarnya gitu ya, Bang Dimas ya. Oke. Sahabat Bude, seru banget obrolan kita di malam hari ini. Tapi kita break dulu Bang Dimas, nanti kita lanjutin ngobrolnya. Siap. Dan sahabat budaya juga tetap bersama kita dulu. Nanti kita kembali lagi dalam Minang Kreatif tentunya di malam hari ini di Perempat Radio Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
Perempat FM dari Padang, ensiklopedia budaya keindonesiaan. Kita masih dalam Minang Kreatif. Malam hari ini sahabat budaya dan Gus Pri masih ngobrol-ngobrol sama Bang Dimas Panji Asmara. Bang Dimas, belum hidup ternyata mic-nya ya. Ngomong-ngomong tadi kita sampai obrolannya di penting atau enggak untuk seorang desainer bisa ngegambar manual atau enggak wajib ya, tapi alangkah lebih baik kalau bisa ngegambar secara manual juga gitu ya Bang Dimas ya. Lo kok nggak hidup? Belum hidup, mungkin masih di mute Bang Dimas Zoom-nya. Coba. Oke, ada. Oke, siap. Ada nih. Tadi ternyata ini aja. Ada trouble gitu ya, sahabat bude. Tapi nih Bang Dimas ya, sekarang trouble-nya pindah ke jaringannya tiba-tiba nge-lag. Sahabat bude, tadi obrolan kita sama Bang Dimas sampai di penting atau enggak, atau wajib atau enggak bagi kamu untuk bisa ngegambar secara manual kalau emang mau jadi desainer, yang mana ini berarti menggambar secara digital dulu gitu kan ya, yang memang mungkin prosesnya emang lebih banyak di digital, tapi untuk tahap awalnya bikin sketsa emang perlu, dan kayaknya lebih ini aja ya, lebih luas aja kalau kata Bang Dimas tadi kalau dilakukan secara manual ya Bang Dimas ya. Betul. Nah itu berarti ngebikin sketsa juga adalah tahap awal di mana ide kreatif itu mulai dituangkan gitu ya Bang Dimas ya. Iya, betul. Ini jadi lebih gampang juga kalau kita ngegambar secara manual. Kalau misalnya kita punya ide nih, tapi kalau langsung dibikin secara digital kayaknya sulit untuk langsung diaplikasikan. Jadi pilih untuk digambar secara manual dulu gitu. Betul, karena kan kita nggak tahu tuh ide datangnya kapan kan, bisa Iya. gimana aja gitu. Iya betul sih. Bisa lagi ngopi tapi nggak bawa laptop, kayak Mm-mm. gitu kan. Iya. Kita bisa menggambar di secari kertas mungkin. Mm-mm. Makanya penting sebenarnya seorang desainer tuh kemana-mana tuh bawa kertas kecil aja, kayak notebook kecil kayak gitu. Nanti dibikin di sketch di situ. Ya, Sama penanya sekalian ya. Tapi kan kalau ya betul. kalau bukunya doang mah nggambar pakai tangan juga susah ya Bang Dimas ya. Betul. Iya betul. Paling nanti idenya dulu udah ada. Nanti kalau udah ketemu laptop, ketemu alatnya gitu, mungkin baru bisa digambar lebih proper gitu ya Bang Dimas ya. Betul. Nah bicara soal ide, Bang Dimas juga mungkin sering nge-share gitu di Instagramnya Sahabat Budaya, gimana cara menumbuhkan ide kreatif, karena menjadi seorang desainer kan butuh banget tuh ide-ide kreatif ya Bang Dimas ya. Iya. Nah itu boleh dong di-share Bang Dimas, cara Bang Dimas untuk bisa, misalnya untuk suatu desain nih, cara membuatnya menjadi menarik gitu dengan ide yang datangnya dari mana tuh Bang Dimas? Kadang ide, kalau aku sering apa ya, mengencourage audience gitu, orang-orang, apalagi desainer muda, katakanlah pemula begitu, harus selalu konsumsi yang namanya inspirasi. Wow, konsumsi Maksudnya inspirasi apa? ya. Ya, karena banyak referensi desain tren desain terbaru itu di website itu banyak, di internet itu banyak. Jadi sering-seringlah konsumsi itu inspirasi desain itu. Oke. Misal katakanlah kalian layout designer, poster designer, cari yang sesuai niche kalian gitu, sesuai bidangnya, sesuai minatnya, itu dicari. Itu banyak sekali kayak di Pinterest, di Behance kayak gitu. Iya. Itu pasti bakal nemu, wih, ini bisa dijadiin ide nih gitu kan, dapat inspirasi terus diubah ke ide. Ya, jadi jangan diambil keseluruhan gitu. Betul. Desain, jadikan Jatuhnya plagiat inspirasi. nanti ya. Nah, ya itu bedanya orang
orang kreatif itu adalah mencuri. Sebenarnya orang kreatif itu mencuri, tetapi sama mereka diubah sehingga seolah menjadi suatu karya yang orisinil punya mereka. Betul, sesuai dengan gaya mereka. Nah, Nah, itu kadang-kadang yang ini ya, Bang Dimas, yang nggak tahu tricky, menjebak mungkin kita maksudnya terinspirasi nih, tapi jatuhnya waduh nggak bisa nih, ya kenapa nggak dibikin aja sama gitu kan, akhirnya jatuh-jatuhnya plagiat lagi gitu kan ya. Nah itu gimana caranya mengubah sesuatu yang kita lihat itu cuman jadi inspirasi tapi nggak sepenuhnya melakukan hal yang sama gitu. oh ya, itu kenapa pentingnya punya niche atau punya style, punya ciri Oke, khas gitu loh. oke. Semisal kalian menemukan desain yang "Wah, ini kompleks banget, ini rumit banget, terlalu banyak warna, tapi buat kalian itu menarik dan memang bagus desainnya. Iya. Nah, ubahlah jadi sesuatu yang lebih simpel sesuai gaya kalian. Oke. Katakanlah kalian nemu apa ya, desain yang kulturnya itu bukan Indonesia banget, ya kan? Nah, kalian itu desainer yang mengutamakan kultur Indonesia, selalu di desainnya itu ada corak-corak Indonesia banget. Ada unsurnya lah ya. Nah, ada unsurnya. Nah, jadi kalian bisa terapkan tuh, wah ini bagus desainnya. Si stylenya kalian itu kayak gimana? Jadi bisa dari sebenarnya idenya orang atau desainnya orang, tapi bisa kalian ubah jadi karya kalian yang terlihat sangat otentik, orisinil banget, itu punya aku loh gitu. Betul. Karena kita mungkin sebelumnya udah punya track record ngedesain yang misalnya tadi seperti yang Bang Dimas bilang ada unsur Indonesianya, walaupun karya yang sekarang terinspirasi dari desain yang udah ada sebelumnya, tapi karena kita masukkan unsur-unsur yang udah kita buat juga sebelumnya, jadi itu kayak punya kita aja jadinya ya, Bang Dimas ya. Oke, jadi itu penting juga tuh sahabat budaya untuk kamu punya style tersendiri atau apa ya, ciri khas mungkin ya kalau bisa dibilang ya Bang Dimas ya. Keunikan. Keunikan lah beda gitu. Lah, intinya harus bisa tampil beda. Karena pemainnya banyak kan. Betul. Desainer ini sekarang pemainnya udah banyak. Dan banyak yang bagus-bagus baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi pilihannya adalah apakah kamu bisa menjadi yang lebih baik, ya kan? Atau pengen mau jadi yang beda supaya terlihat apa ya, menarik gitu loh, terlihat. Orang ini kok lain sendiri kayak gitu. Iya. Pasarnya ada tuh, ada audiensnya tersendiri. Jadi ada orang yang contoh kayak ada kamu bahan pasti selalu berperang gitu. dari segi fasilitas juga pasti kan beda tuh. Iya. Nah, makanya ada orang yang prefer ke Indomaret, ada orang yang prefer ke Alfamart, pasti kan begitu. Iya betul. Punya pasarnya tersendiri lah ya. Punya pasarnya. Iya. Oke. Jadi gimana caranya kamu menemukan keunikan diri kamu sendiri dulu nih, sahabat budaya. Kalau Bang Dimas, proses menemukan keunikan di dalam desain-desainnya Bang Dimas itu sendiri lewat apa prosesnya? Seberapa panjang gitu, Bang Dimas? Wah, kalau prosesnya pasti jelas sering-sering berlatih, sering-sering praktek. Sering-sering belajar. Iya. Dan kalau berapa lama prosesnya itu pasti setiap orang tuh beda-beda ya. Beda-beda ya. Ada yang cepet banget, ada yang lama banget. Kalau aku sendiri lupa gitu. Lama ya kayaknya nemuin. Kayaknya mulai dari awal ngegambar deh ya. Mungkin ya. Karena kalau di styleku sendiri tuh memang karena aku logo desainer, kalau di styleku sendiri tuh memang lebih menekankan simple aja. Iya. Simple design. Betul. Jadi
Jadi kenapa simple? Kadang orang mikir Hmm. simple, bikin yang simple aja. Katanya sih simple, tapi sebenarnya simple itu rumit loh. Wah, iya Membuat betul. sesuatu yang simple itu rumit sekali. Iya. Gimana caranya itu bisa terlihat simpel? Itu Nah, nggak sesimpel itu juga ya caranya ya ternyata iya. Bang Dimas ya. Contoh kayak Apple aja itu kan simple, orang ngelihat. Iya. Simple banget itu. Cuman logo buah ada Apple, daunnya gitu ya. terus Kegigit dikit. digigit gitu aja. Tapi prosesnya itu pusing, orang mikir, aduh saya mau bikin logo gimana ya gitu kan, pasti pusing gitu loh, Iya. desainernya saja gitu. Iya sih betul sih. Filosofinya pun ada kayak gitu. Iya iya iya. Jadi emang banyak hal sih ya sahabat budaya, temukan keunikan diri kamu sendiri, terus kayak yang mengkonsumsi inspirasi karena banyak banget tuh dari mana bisa bisa aja kita dapatkan inspirasi gitu ya Bang Dimas, dari Iya. internet, dari apapun itu, dari yang kita Mm-mm. lihat di sekitar kita, bisa aja kucing yang lewat bisa jadi inspirasi gitu ya Bang Dimas Betul, ya. betul, betul, betul. Iya iya iya. Jadi ya emang ini ya jangan pernah berhenti mengeksplor kali ya gitu ya Bang Dimas. Mm-mm, mm-mm. Jangan mager pokoknya. Iya deh. Nah Bang Dimas nih udah lumayan jauh kayaknya perjalanannya ya. Yang kalau kita lihat dari Instagram nih desain-desainnya udah lumayan banyak gitu sahabat budaya. Mm-mm, mm-mm. Nah kedepannya mau arahnya mau dibawa kemana lagi nih Bang Dimas? Ada target-target tertentu mungkin ngedesain Oh, kalau poster target, mm-mm. apa Kalau target, official Spider-Man yang eh, ketiga mungkin? Nah, enggak. enggak. Kalau target mungkin banyak ya. Hmm, Apalagi sekarang memang sebenarnya brand Pribumi Kreatif juga itu adalah salah satu targetnya nanti ke depan itu, hmm, hmm, bagaimana dari Pribumi Kreatif sendiri itu bisa memperkenalkan desain hmm, apapun itu hmm, kepada generasi-generasi selanjutnya, pribumi-pribumi kita yang kreatif gitu loh. asik. Jadi jadi apa ya? Karena tidak bisa dipungkiri juga banyak sebenarnya orang yang Hmm, belum mengerti hmm, desain itu apa. Oke. Ada apa saja sih desain itu? Hmm, hmm, Contoh kayak UI UX itu hmm, baru beberapa tahun belakangan ini, 2019-2020 itu mulai naik gitu Iya, UI UX. Padahal kita sering menggunakan UI desain itu hampir tiap hari, hampir tiap dari hari mulai gitu ya. Kita ya buka HP Twitter, buka Nokia, WhatsApp gitu ya. kayak begitu. Aplikasi-aplikasi dulu tuh sudah ada pemainnya tuh UI UX designer, cuma di Indonesia kita Betul. baru mengenal gitu Hmm, loh. Jadi banyak sekali potensi sebenarnya hmm, desain ini, terus lagi ditambah dengan pandemi ini, hmm, hmm. banyak perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang harus lari ke digital. Iya, setuju. Oke. Jadi Heeh, digital ini kan apa ya, hmm, identik dengan visual gitu loh. betul. Jadi mereka jualannya di Instagram. Nah, Hmm, visual ini kan perlu dikemas, dengan dipercantik, hmm, didesain dengan kita-kita ini, maksudnya dengan para desainer-desainer ini gitu. betul. Iya iya Jadi iya. peluangnya itu besar sekali. Peluangnya ada lah di situ ya Bang Dimas, dan tujuannya sekarang gimana caranya dunia desain ini bisa lebih dikenal lagi gitu sama eh kita sebagai masyarakat Indonesia lah gitu ya, yang disebut sebagai Hmm, pribumi. Itu dia. supaya Mm-mm, nggak gitu di dengan betul, gitu ya, betul. dikasih mas gitu, nggak ada yang Nah buat kamu nih, ingin lu gratis. iya, betul sekali. Jadi buat kamu nih ya, sahabat budaya yang juga mungkin pengen belajar desain, nah kamu bisa banget tuh tanya-tanya Bang Dimas mungkin ya, Bang Dimas ya, di Instagramnya, atau belajar kan Bang Dimas juga sering nge-share tuh di situ kan ya. Mungkin itu bisa jadi sedikit ilmu juga yang bisa diambil dari sana ya, Bang Dimas. Betul, betul, betul. Memang tujuannya itu Hmm, untuk mengedukasi, untuk hmm, bantu, karena saya juga berangkat dari nol, berangkat dari yang tidak punya pengalaman. hmm. Jadi pasti ada yang merasakan, ada juga yang pengen pengen mencoba jadi katakanlah content creator, desainer kayak gitu. Betul. Jadi kenapa tidak bagi tips, bagi ilmu, baik itu di Instagram atau di podcast saya sendiri, itu pasti Oke. memberikan mengedukasi lah. Jadi kalian tuh, karena sebenarnya
kalian bisa tuh jadi desainer itu bisa, cari Bisa ya? tips-tipsnya itu bisa, asal mau apa enggak. Karena Betul. banyak sekali ilmu-ilmunya, tinggal cari aja. Tinggal cari aja gitu tuh. Nggak kayak aku pribadi dulu gitu, Iya. gambar aja, nggak tahu tuh ada platform mungkin belajar menggambar, Iya. atau ada bukunya, atau ada YouTube-nya, atau ada course-nya, ada e-book-nya, Kita nggak tahu kayak dulu gitu. ya Bang Dimas ya, cuman berangkat dari rasa penasaran aja dulu ya. Iya, Iya, sekarang kan siap. sudah lebih mudah Udah lebih aksesnya. mudah. Oke. Hmm. Ininya akun Instagramnya di mana Bang Dimas, mungkin boleh di-share juga nih buat sahabat budaya yang lagi denger gitu kalau mau Ah, tahu. ya bisa kalian mungkin kalau ada yang tertarik gitu ya, Mm. oh pengen jadi desainer deh, atau sekarang lagi masa-masa pencarian jati diri Diri mau gitu larinya ya. kemana kayak gitu kan, kadang Siap. bingung. Mungkin bisa mencoba jadi content creator, desainer. Heeh. Di Instagramku juga ada tips-tipsnya di @pribumikreatif.co, ada juga podcastnya, Oke. Pribumi Kreatif Podcast, jadi kalian bisa di mana aja lah bisa dengerin. Oke, mampir deh tuh ya sahabat budaya ke akun Instagramnya Bang Dimas atau di podcastnya di @pribumikreatif.co juga. Iya. .co. Oke, itu dia. Tapi Bang Dimas, waktu kita udah habis. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol deh Siap. sama kita di malam hari ini ya. Sama-sama. Thank you banget udah nge-share ilmunya sama kita. Mudah-mudahan sahabat budaya mendapat sesuatu yang penting untuk dipelajari juga. Bang Dimas, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Dimas. Oke, nge-lag Bang Dimasnya, sahabat budaya nggak apa-apa. Tapi terima kasih banyak juga untuk kamu yang udah ngikutin siaran kita di malam hari ini sama Bang Dimas, seru banget tadi ya. Dan setelah ini kamu masih akan terus ditemani bersama Gus Pri, tapi bidang kreatifnya pamit dulu. Dan tetap bersama kita di Perempat Ada di Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.